Semua, ayo yang di luar masuk, biar bersatu hati masuk, yang di luar masuk. Hanya yang tugas menjaga aja di luar, yang lain masuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, terutama generasi muda Islam. Ini 90% yang hadir muda-muda ini, Masya Allah. Kalau orang muda sudah mau ikut ambil bagian dalam agama ini, itu berarti puncak kemenangan umat Islam sudah hampir pada dicapai. Sebab ketika Nabi dulu berdakwah, yang nerima itu orang-orang muda. Abu Bakar Siddiq 2 tahun lebih muda dari Nabi. Nabi 40, Abu Bakar Siddiq 38. Sayyidina Ali malah lebih muda lagi, masih umur 8 tahun waktu mula-mula masuk Islam. Sayyidina Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan ini rata-rata 20 tahun umurnya. Bilal bin Rabah ini anak-anak muda semua. Abdullah bin Mas'ud muda-muda. Jadi mula-mula Nabi dakwah itu yang nerima agama anak-anak muda. Ammar bin Yasir muda, bapaknya lah agak tua itu, Yasir. Dibunuh, ibunya Sumayyah dibunuh oleh Abu Jahal. Abu Kuhafah itu masuk Islam udah buta, bapaknya Abu Bakar Siddiq. Kepalanya, rambutnya udah putih semua. Mekah udah dikuasai Nabi. Begitu Mekah udah kalah di bawah kekuasaan Islam, Nabi tinggal di situ 3 hari sih Nabi di situ. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bawa bapaknya udah buta, dituntun, rambutnya putih semua. Kata Nabi, ini siapa nih? Ini bapak saya Rasul. Dia mau masuk Islam. Kata Nabi, kenapa nggak saya yang ke sana? Kenapa mesti bapakmu yang sudah buta kamu bawa menghadap saya? Harusnya saya yang datang ke rumahnya bapakmu untuk mengislamkan beliau. Ah, nggak apa-apa ya Rasul, dia udah saya bawa sini. Ya lain kali jangan orang tua dibawa sini, saya yang ke sana. Begitu akhlak Nabi. Jadi orang tua itu didatengin. Bukan dituntun-tuntun dibawa ke KPU, bukan. Datengin, dihormati. Abu Sofyan itu abu-abu lah, pokoknya masuk Islam itu setelah hampir kalah Mekah dan sudah kalah Mekah. Ketika perjuangan Islam dimulai, yang masuk Islam itu anak-anak muda. Maka ketika anak-anak muda sudah ambil bagian dalam agama, Islam akan mencapai kemenangannya. Tidak akan bisa dibendung itu, udah bisa.
kekuatan apapun membendung nggak akan bisa. Dan memang aneh tuh kalau kita pergi umroh, pergi haji. Jemaah haji Indonesia, jemaah umroh Indonesia itu rata-rata muda-muda, 40 tahun ke bawah. Kalau kita lihat India, Pakistan, Bangladesh, itu udah tua-tua itu. Oh, udah tua-tua baru mereka pergi umroh, pergi haji. Indonesia memang ajaib. Saya yakin 5-10 tahun mulai dari sekarang, kalau kita istiqomah terus mendakwakan agama ini, Islam akan menguasai negara Republik Indonesia. Tidak terbendung, percayalah. Nah, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Hari ini saya diminta bicara tentang kesuksesan umat Islam. Ada temanya diberi pada saya ini. Menang, meraih kemenangan di akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman di mana-mana banyak orang minum khamar, minum minuman keras, joget-joget, main musik. Ini tiga ini. Sekawan ini. Kalau ada musik, ada joget-joget, ada mabok. Yang hebatnya nanti di akhir zaman itu orang-orang bawa agama. Joget-joget bawa agama. Organisasi agama, joget. Pemuda pembela agama, joget. Ciri-ciri akhir zaman tuh tiga itu: musik, joget, mabuk. Serangkai. Yang keempat, zina. Di mana-mana anak zina, di mana-mana anak zina. Ciri-ciri akhir zaman. Sehingga kata Nabi, orang hamil di luar nikah nggak malu lagi. Kalau zaman saya kecil, kalau ada di satu desa saya misalnya ada perempuan hamil, itu berpuluh tahun jadi ceritaan. Ada anak perempuan pergi pulang sore, kue ini nanti kue bunting koyok si anu, kue bunting koyok si anu, kue si anu itu bertahun-tahun itu jadi aib. Orangnya udah pergi pindah kampung lain, tapi jadi patokan, awas kamu jadi seperti si anu. Nah sekarang orang nggak malu lagi, kamu bunting. Oh ya bukan saya aja, si anu juga. Jadi orang tidak malu lagi. Ketika malu sudah hilang, ciri-ciri akhir zaman sudah dekat. Dan 4. Yang kelima, merajalela riba. Di mana-mana riba. Dagang riba, jual beli pakai riba, semua pakai riba. Beli barang pakai riba, beli rumah pakai riba, beli mobil pakai riba. Kawin pakai riba. Ini ciri akhir zaman. Dan orang yang makan riba dosanya seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Yang keenam, ciri-ciri akhir zaman yang ditakutkan Rasul. Munculnya pemimpin-pemimpin karbetan. Pemimpin karbitan. Setahun jadi wali kota, setahun jadi gubernur, jadi presiden gitu. Karbitan, nggak tahu kita prestasinya. Kalau dulu kan Bung Karno dari remaja kuliah ditangkap Belanda, dibuang ke sana, dibuang ke sana, jadi presiden. Bung Hatta dibuang sini, ditangkap sana, jadi wakil presiden. Muhammad Nasir berjuang dulu, tangkap, jadi perdana menteri. Jelas gitu. Karirnya jelas. Pak Harto membebaskan Jogja masih letnan kolonel, overstay masih letnan kolonel. Terus jadi komandan Panglima Diponegoro, Kodam 4. Terus jadi Panglima Mandala, terus Pangkostrat, terus pejabat presiden. Karena Bung Karno diberhentikan oleh MPRS tahun 1966, Pak Harto diangkat jadi presiden, nggak mau. Nah, ini perlu anak-anak muda tahu. Pak Harto tidak pernah mengkudeta Bung Karno. Sekarang kan diceritakan Pak Harto kudeta Bung Karno. Mana mau orang Jawa? Orang Jawa itu mikul dhuwur mendem jero. Betul nggak? Nggak mau. Pak Harto itu Jawa asli dia. Beliau itu jadi presiden diangkat oleh MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara di bawah pimpinan Jenderal Abdul Haris Nasution. Karena pertanggungjawaban Bung Karno berjudul Nawaksara ditolak.
Diperbaiki, dipidatokan lagi. Nawaksara 2 ditolak oleh MPRS. Menurut Undang-Undang Dasar, kalau pertanggungjawaban presiden ditolak, presidennya berhenti. Paham? Yang kena ini 2 presiden udah. Habibie juga. Presiden Habibie pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR, DPR, MPR. Golkar menerima dengan catatan, berarti menolak. Diperbaiki, dipidatokan lagi, ditolak. Pak Habibie jatuh jadi presiden. Sehingga nggak boleh nyalon lagi. Karena udah jatuh nggak boleh nyalon. Nyalon Gus Dur menang. Jadi udah 2 presiden dijatuhkan MPR karena pertanggungjawabannya ditolak. Sekarang presiden nggak pakai pertanggungjawaban, sakarapnya aja. Nggak ada pidato pertanggungjawaban. Pokoknya 5 tahun saya terus. Mau salah mau bener lewat terus. Ini harus dikembalikan lagi ke Undang-Undang Dasar 45. Dibentuklah BPIP. Ketuanya Ibu Megawati, anggotanya salah satunya Kiai Ma'ruf Amin. Tujuannya adalah mengembalikan GBHN, garis-garis besar haluan negara. Presiden harus buat GBHN. Kalau 5 tahun GBHN-nya tidak tercapai, dia berhenti, pertanggungjawabannya ditolak. Mau dikembalikan, tapi BPIP sampai sekarang belum berhasil bekerja mengembalikan itu. Gajinya 100 juta 1 bulan. Saya belum nulis tuh, nanti mau saya tulis di Twitter. Apa kabar BPIP? GBHN-nya belum siap, ente udah digaji 2 tahun. Lupa saya nulisnya itu. Nanti mau saya tulis di Twitter tuh besok. Jadi Pak Harto diangkat jadi presiden karena Presiden Soekarno diberhentikan. Pak Harto nggak mau. Pak Harto mengatakan saya tidak bercita-cita jadi presiden dan tidak berkeinginan jadi presiden. Akhirnya karena jenderal nggak ada, jenderal mati dibunuh PKI. Yang hidup cuman Jenderal Nasution. Jadi ketua MPRS. Beliau tahu diri, dia orang Batak. Kan orang Mendeleng dia. Nasution orang Mendeleng, bukan orang Batak, orang Mendeleng. Dia bilang kalau saya orang Mendeleng jadi presiden, orang Mendeleng itu cuma 2 juta seluruh dunia Indonesia ini. Orang Jawa 120 juta. Kan merasa itu apa namanya, rumongso ya, merasa gitu. Nggak pantas lah Pak Harto. Pak Harto nggak mau. Akhirnya MPRS mengangkat Pak Harto menjadi pejabat presiden Republik Indonesia. Pejabat. Tahun 1966 tuh Pak Harto bukan presiden, pejabat presiden. Sampai pemilu digelar. Karena duit nggak ada, kita bangkrut. Utang negara 90 miliar dolar zaman Bung Karno. Rakyat makan bulgur. Ada yang tua-tua masih ingat makan bulgur. Bulgur itu makanan kuda. Dari Amerika makanan kuda diimpor ke Indonesia, rakyat dikasih makan makanan kuda. Beras nggak ada zaman itu. Zaman PKI nggak ada beras. Makan bulgur. Pak Harto jadi pejabat presiden membuat keputusan buat makanan beras. IPB Bogor dikasih duit buat penelitian bibit. Dibikinlah Balai Dewi Sri. Keluarlah 4 bibit. PB 4, PB 8. PB itu peta baru. Peta baru 4, peta baru 8, IR 24, IR 28. 4 jenis bibit padi dibagi ke rakyat, pendek-pendek 4 bulan sudah panen. Jadi 120 hari sudah panen. Dulu kan panen padi setahun sekali. Oleh Pak Harto dikasihlah bibit-bibit ini. Itulah kita mulai makan beras enak. Tahun 68, 69. Kamu belum lahir semua. Tahun 71 baru dibikin pemilu. Sudah ada duit. Pelita 1 nanti itu dimulai Pak Harto. Pelita 1 tahun 71. Pemilihan umum 10 partai. Ada partai Kristen, ada partai Katolik, ada partai NU, ada partai Murba, ada partai PSI, Partai Sosialis Indonesia, ada partai Bulan Bintang, ada partai Kepala Banteng PNI, ada partai Kepala Banteng juga, Marhaen. Ada 10. Yang menang nomor 5 sekretariat bersama Golkar, Sekber Golkar nomor 5. Barulah Pak Harto diangkat oleh DPR MPR gotong royong. Pada tahun 1971 Pak Harto diangkat jadi Presiden Republik Indonesia. Jadi Pak Harto gak pernah berontak lawan Bung Karno. Ini
fitnah luar biasa yang hari ini ditanamkan untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan Islam. Sebab Pak Harto itu bagaimanapun anti PKI. Pak Harto 32 tahun anti PKI. Nah, kemudian tahun 73 Pak Harto menjadikan partai itu jadi 3. Partai-partai Islam, Parmusi, Partai NU, Partai Bulan Bintang itu dijadikan satu menjadi P3. Lambangnya Ka'bah. Partai-partai Kristen, Partai Katolik itu dan partai-partai nasionalis PNI, Murba, Marhaen itu dijadiin satu menjadi PDI. Partai Demokrasi Indonesia, lambangnya kepala banteng gepeng. Kepala banteng yang gepeng. Baru di tengah-tengah ada Golkar dengan lambang pohon beringin. 1977 pemilu kedua. Sudah 3 partai. Nah, itu sekilas lalu lah. Nah, saudara-saudara yang mulia, Islam waktu P3 nggak bisa besar sebab berantem terus. Lebih baik waktu zaman Orde Lama, zaman Pak Karno, Islam itu hampir memenangkan pemilu. Pemilu pertama tahun 1955 dibentuk oleh Bung Karno. Partai Islam yang besar tuh ada 2. Yang pertama Partai Masyumi, Majelis Syuro Indonesia. Yang mendirikannya itu Yai Hasyim Asy'ari. 3 minggu setelah Indonesia merdeka. Indonesia merdeka 17 Agustus 45, 7 September 1945. 3 minggu setelah Indonesia merdeka. Yai Hasyim Asy'ari membuat dengan ulama-ulama Kongres Umat Islam pertama di Yogyakarta. Sekarang yang ke-6 udah. Di Jogja juga yang ke-6. Disitulah seluruh ulama sepakat tidak boleh ada partai selain Masyumi di Indonesia. Partai Islam satu-satunya. Sepakat, tanda tangan semua. Tahun 45. Tapi Bung Karno tidak bisa membuat pemilu karena nggak ada uang. Baru merdeka, miskin. Pemilu baru Bung Karno buat 1955, 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Pemenangnya yang pertama adalah Partai Nasionalis Indonesia milik Bung Karno, 58 kursi konstituante. Kedua, Majelis Syuro Indonesia dengan 58 kursi konstituante. Imbang dengan PNI dulu namanya, imbang. Sama-sama 58 kursi. Sayangnya menjelang tahun 55 itu tokoh-tokoh Islam dari Partai NU naik haji bersama Bung Karno dan tokoh-tokoh PKI, Subandrio naik haji PKI loh. PKI naik haji, Subandrio, Dr. Subandrio pun naik haji. Ketika PKI memberontak di pengadilan militer, dibilang, "Anda PKI?" Kata hakimnya gitu, "Anda PKI?" Subitro, Dr. Subandrio bilang, "Oh tidak Tuan Hakim yang mulia, saya Islam. Saya ini naik haji. Saya haji loh." "Haji?" "Iya haji saya." "Islam?" "Islam." "Sholat subuh?" "Sholat subuh." "Berapa rakaat?" 6. Pulang dari naik haji 1955, sebelum pemilu, tokoh-tokoh NU membuat rapat dan memutuskan keluar dari Masyumi. NU membuat partai baru, padahal Masyumi itu yang mendirikan Yai Hasyim Asy'ari. Tapi pemilu pertama 55 NU buat partai sendiri. Hasilnya NU dapat 30 kursi, pemenang nomor 3. Jadi nomor 1 PNI dengan Masyumi, nomor 3 tuh Partai NU 30 kursi dan PKI 4, nomor 4 28 kursi. Jadi PKI dengan NU tuh beda 2 kursi aja. 4 partai besar ini, PNI dengan Masyumi 58 kursi, NU 30 dan PKI 28. Selama 5 tahun mereka bertugas 55 sampai 1960, 4 tahun tidak menghasilkan undang-undang dasar baru. Tugas konstituante adalah membuat undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Undang-undang dasar 1945 itu dianggap undang-undang sementara sampai dibuat konstituante MPR membuat undang-undang baru. Dulu itu biasa menukar undang-undang dasar itu biasa dulu. Memang itu tujuan merdeka
Sekarang coba bilang menukar undang-undang, kalau nggak dibilang Hizbut Tahrir kamu. 4 tahun tidak berhasil. Tinggal setahun lagi 1960, tiba-tiba Bung Karno mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959, setahun sebelum habis masa berlaku konstituante, membubarkan konstituante, dibubarkan oleh Bung Karno. Tinggal setahun lagi dibubarkan, dan kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Itu dekret Presiden Soeharto. Dan tahun 1960 Bung Karno membubarkan Masyumi, Partai Islam pemenang pemilu 1955, dibubarkan oleh Bung Karno. Dari situ udah kelihatan Islam mulai dipinggirkan dari perjuangan Republik Indonesia. Padahal yang memerdekakan Indonesia ini 90% orang Islam. Betul? Partai pemenang pemilunya dibubarkan. 1964 Bung Karno membubarkan Partai Murba, Musyawarah Rakyat Banyak, yang didirikan oleh Tan Malaka, Adam Malik dan Khairul Soleh. Khairul Soleh ini Khairul kekuatan. Yang ini aja lah. Khairul, ya, Khairul Soleh itu baik. Khairul Soleh adalah pemuda yang menculik Bung Karno untuk memerdekakan Indonesia. Bung Karno nggak mau memerdekakan Indonesia tahun 1945 karena sudah terikat janji dengan Jepang bahwa kemerdekaan ini akan diberi oleh Jepang. Khairul Soleh dan kawan-kawannya membawa Bung Karno, merdekakan Bung. Ini tanggal 14 Agustus, Jepang udah kalah. Jepang sudah meninggalkan Indonesia, udah dibom Nagasaki dengan Hiroshima. Kita udah nggak punya lagi penguasa. Jepang sudah kalah, sudah mengelarikan diri. Belanda belum datang, merdekakan. Bung Karno nggak mau. Kita udah janji sama Jepang. Diculik Bung Karno sama Khairul Soleh. Dibawa ke Rengas Dengklok di Karawang, dikurung dalam satu rumah. Siapkan teks proklamasi. Jadi anak-anak muda dulu radikal. Kalau nggak radikal nggak merdeka, kita tahu. Bung Karno itu diculik supaya memerdekakan Indonesia, itu diculik Bung Karno. Akhirnya Bung Karno buat teks proklamasi dengan tulisan tangan beliau yang mulia. Proklamasi, coret sana coret sinilah. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Pemindahan kekuasaan itu bukan dari Jepang ke kita saja. Dari 200 sultan Islam yang ada di Indonesia. Ada 200 kesultanan Islam yang ada di Indonesia. Mulai dari Sultan Aceh sampai Sultan Raja IV di Papua. 200 kesultanan Islam. Termasuk Sultan Jogja. Sultan Islam. Akan menyerahkan kekuasaan kepada Bung Karno dalam tempo yang singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Bung Karno. Hatta itu jasa Khairul Soleh. Khairul Soleh ini kemudian membuat Partai Murba, Musyawarah Rakyat Banyak, bersama Tan Malaka. Tan Malaka pendiri PKI. Orang Minang itu, dia yang mendirikan Partai Komunis Indonesia. Dia lihat Partai Komunis Indonesia ini jahat, mulai kelihatan mau memberontak. Tan Malaka keluar, bikin partai baru namanya Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Murba, bersama Adam Malik yang belakangan jadi wakil presiden zaman Pak Harto. Murba dibubarkan Bung Karno tahun 1964 atas hasutan PKI. 1965 PKI memberontak. 1960 Masyumi bubar, Bung Karno membuat politik baru namanya Nasakom, Nasionalis, Agama dan Komunis. Bung Karno pidato di PBB, PKI komunis dengan nasionalis di mana-mana perang. Komunis dengan agama di mana-mana perang. Tapi di meja makan Bung Karno, komunis, nasionalis dan agama bersatu. Memang mimpi Bung Karno luar biasa. Dia mau Nasakom itu jadi, Indonesia aman. Ternyata 65 PKI memberontak. Yang paling banyak disembelih PKI adalah ulama NU.
dan santri-santri koalisinya sendiri. Nasionalis agama komunis, agamanya dari NU, komunisnya PKI, nasionalisnya dari PNI, tiga-tiga gabung dalam satu koalisi Nasakom. 1965 PKI berontak, yang paling banyak dibunuh ulama NU dan santri-santri dari NU, kawannya sendiri. PKI dikawani. Sayangnya hari ini Komnas HAM minggu lalu mengeluarkan rilis bahwa PKI itu adalah korban HAM berat, bukan pelaku pembunuhan. Ini yang membuat saya heran. Ini ada apa dengan negara ini? Ini nanti sebentar lagi tentara yang akan dituntut ke pengadilan ini. Dan NU, karena banyak orang-orang NU dulu yang muda-muda namanya Ban Ansor, banyak membunuhi PKI. Saya mau tunggu nih apa hasilnya nih. Karena PKI di mana-mana membunuh orang. Di Cina 50 juta, di Rusia 50 juta, di Kamboja 3 juta. Di Indonesia mereka korban pembunuhan. Baru seminggu yang lalu Komnas HAM mengeluarkan rilis. Oleh karena itu, untuk mencapai kemenangan kaum muslimin, kita lihat, pertama, orang Islam harus berpegang teguh pada agamanya. Tadi dibacakan, saya dengar, saya baru turun dari mobil. Surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Ini sekarang orang takut kali cerita khilafah. Khilafah. Ada ustadz di TV bilang, mana dalilnya khilafah di Quran? Enggak ada. Kok enggak ada, gondolmu itu enggak ada. Itu An-Nur 55 apa enggak bicara khilafah itu? Allah telah berjanji kepada orang beriman di antara kamu dan beramal soleh, layas takhlifannahum, pasti, lanya itu taukid, yas takhlifannahum, Allah akan menjadikan mereka khalifah, kama stakhlafal ladzina min qablihim, seperti sebelumnya Allah pernah menjadikan orang-orang beriman menjadi khalifah. Paham? Kita ini khalifah. Kita ini turun ke dunia jadi khalifah. Nabi Adam diturunkan ke dunia jadi khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan manusia di dunia makhluk baru yang menjadi khalifah di dunia. Dan kita ini khalifah semua. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua para khalifahnya. Surah Al-An'am ayat terakhir, coba buka. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Kamu semua orang Islam 1,8 miliar dari 7,6 miliar diturunkan ke dunia sebagai para khalifah Allah di dunia. Sebagian kamu ditinggikan derajatnya mengalahkan yang lain. Sebagian kamu derajatnya rendah kalah dengan yang lain. Walaupun kita semua khalifah 1,8 miliar orang yang mengucap la ilaha illallah, khalifah semua, tapi derajat tidak sama. Ada yang jadi rasul 313, ada yang jadi nabi 124.000, ada yang jadi wali, ada yang jadi hafiz Quran, ada yang jadi ulama, ada yang jadi mukhlisin, ada yang jadi muttaqin, ada yang jadi solihin, paham? Ada yang jadi fasikin, durhaka, betul? Ke masjid rajin, pakai sendal jepit, pulang bawa sepatu beli. Ini semua untuk menguji kamu. Liyabluwakum fima atakum. Untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lolos dalam ujian menjadi khalifah. Ada yang berhasil jadi ulama, ada yang berhasil jadi hafiz Quran, ada yang berhasil jadi mujahid,
Ada yang berhasil jadi orang soleh. Ini ujian. Ada orang yang gagal. Dikasih kekayaan, sombong. Dikasih kemiskinan, nyolong. Gagal. Tapi sekarang maling-maling orang kaya ya. Bupati nyolong. Gubernur nyolong. Menteri nyolong. Orang-orang kaya nyolong juga ya. Orang miskin nyolong juga. Sendal masih hilang di masjid. Nyolong. Nggak lulus ujian. Kita semua diuji Allah nih. Siapa di antara kita yang lolos menjadi khalifah? Apa itu khalifah? Khalifah orang yang memeluk agama Allah, tunduk patuh dengan agama Allah, dan mau menjalankan agama Allah. Itu khalifah. Memeluk agama Allah, menjalankan agama Allah. Itu khalifah. Apakah di Indonesia boleh? Boleh. Kalau enggak ngapain merdeka? Betul nggak? Kalau untuk jadi khalifah di dunia Indonesia ini nggak boleh, kita dulu ngapain perang? 90% yang perang orang Islam. Betul? 10% lagi orang lain agama, 5 lagi campur-campur. 90% orang Islam. Kenapa kita dulu perang lawan Belanda? Karena kita mau menjalankan agama 100%. Betul? Ditulis di Undang-Undang Dasar 45. Pasal 29 ayat 1. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dasar negara kita apa? Apa dasar negara kita? Ketuhanan yang Maha Esa, bukan Pancasila. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya tidak boleh ada kebijaksanaan negara, kebijaksanaan organisasi, kebijaksanaan pribadi-pribadi yang melanggar agama. Tidak boleh. Tidak boleh negara bikin pabrik minuman keras, melanggar agama. Betul nggak? Nggak boleh negara membuat rumah pelacuran, melanggar agama. Nggak boleh negara membuat rumah perjudian. Boleh nggak? Nggak boleh. Melanggar agama. Muhammadiyah bikin rumah judi, mungkin itu. NU bikin rumah warung tua, mungkin itu. Nggak mungkin. Kita pun pribadi-pribadi nggak boleh. Dan ternyata sampai sekarang terbukti. Nggak ada orang bikin pabrik minuman keras Hajah Nur Hayati, ada? Ada. Bikin rumah pelacuran Haji Jainuddin, ada? Ada? Nggak ada. Siapa yang bikin pabrik minuman keras? Hayya. Siapa yang bikin rumah perjudian? Hayya. Siapa yang bikin rumah pelacuran? Hayya. Nggak ada Haji Bejo, Haji Syukur, nggak ada. Karena apa? Pasal 29 ayat 1, negara Indonesia negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2 lebih hebat. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama, garis miring kepercayaan, dan menjalankan agama, garis miring kepercayaannya masing-masing. Tafsir Undang-Undang Dasar 45. Jangan ditafsirin sendiri. Agama garis miring kepercayaan di situ bukan aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan itu kebudayaan, bukan agama. Mereka nggak punya nabi, betul? Nggak punya kitab suci, betul? Nggak punya syariat, betul? Mereka budaya. Agama garis miring kepercayaan ini kepercayaan yang sesuai dengan agamanya. Misalnya saya agama Islam, alirannya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Paham? Dia agamanya Kristen, aliran Katolik. Agama Kristen, aliran Protestan. Paham? Hindu, ada Hindu ini, ada Hindu ini, itu dijamin. Bikin kita bahagia. Sekarang kita mau bikin agama Islam 100%, dicurigai, mau memberontak. Batokmu. Kami mau menjalankan Undang-Undang Dasar 1945, bukan mau memberontak. Orang Hindu di Indonesia cuma 1%, kurang. Di Bali mereka 85%.
Provinsi Bali bikin peraturan daerah perda. Hari raya Nyepi semua api mati. Airport ditutup. Nggak ada airport ditutup tuh, nggak ada, cuma di Bali. Di India 90% Hindu, airportnya buka. Di Bali tutup. Kita hari Jumat pas hari raya Nyepi kita ngalah, azan nggak pakai mic, pakai mulut ya Allahu Akbar. Orang kok nggak pakai mic? Hari raya Nyepi kita hormati. Kenapa? Karena mereka banyak di sana. Kita katakan lakum dinukum waliyadin. Boleh orang Hindu menjalankan syariat Hindu 100%. Walaupun mereka cuma 1%, kurang di Indonesia. Lah kita ini 88,7%. Ketika kita mau menjalankan syariat kita dicurigai. Pakai jenggot aja. Kenapa pakai jenggot? Perempuan pakai cadar harus dibina, harus dibina. Yang perlu dibina tuh nenek-nenek umur 63 tahun ngaku Islam naik haji gelarnya hajah masih pakai rok pendek. Kucing aja buang muka udah nggak selera. Itu yang perlu dibina, betul. Bukan orang bercadar. Itu dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Ini ujian akhir zaman. Kita 88,7%, bisakah kita menang dalam pemilu di Indonesia? Bisa kalau kita bersatu, paham? Kalau kita nggak bersatu jangan harap. Tapi kan Islam memang berbeda-beda. Ya memang Islam berbeda-beda. Banyak aliran di Indonesia. Iyalah. Nabi pun sudah ceritakan kepada kita bahwa kita itu berbeda-beda. Hadisnya mudah aja dipahami. Satu hadis saya ambil. Orang Islam itu kata Nabi, al-Muslim kal jasadil wahid, seperti badan yang satu. Itu aja udah menunjukkan berbeda-beda. Mata sama nggak sama tinju? Hidung sama nggak sama kuping? Kaki sama nggak sama tangan? Itu kan udah diperumpamakan Nabi. Islam itu seperti badan yang satu. Ada yang lembut seperti lidah. Mungkin ini agim lah, ya kan? Agim kan lembut. Kita maunya kita bersatu. Udah masa lalu itu udah. Itu lidah lah itu. Ada yang agak keras dikit kuping. Arifin Ilham, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kalau kami diganggu kami akan berjihad. Oh lumayan lah, agak keras-keras sedikit kayak kuping lah. Ada yang seperti tinju, FPI misalnya. Kita akan berjuang, siap. Itu kayak tinju. Ada majelis mujahidin, kayak dengkul, ya enggak? Ini kan seperti tubuh yang satu. Kalau semua lembut kayak lidah aja. Coba bayangkan kalau tubuh kita lidah semua. Bagus nggak? Atau tubuh kita tinju semua? Atau tinggi kayak gigi lah tajam nih, bisa nyokot. Bayangkan kalau seluruh tubuh gigi semua. Hebat itu manusia. Tidak, ada yang tajam kayak gigi, ada yang lembut kayak lidah, ada yang setengah lembut kayak kuping, ada yang keras kayak tinju, ada yang lebih keras lagi kayak tumit. Paham? Jadi satu. Baru Islam itu hebat. Paham? Perjuangan begitu. Yang berani FPI, Majelis Mujahidin, maju. Yang penakut zikir, ya Allah, lindungi saudara-saudara saya, Allah. Ya Allah, nangis, ya Allah, ya Allah. Begitu, jangan yang maju sana, yang sini menghina. Bukan begitu. Itu kita harus zikir. Yang betul itu kita zikir. Doa sama Allah. Kalau semua cuma zikir doa sama Allah, bagaimana perjuangan ini? Paham? Paham? Kalau kamu keras, berani keras. Kalau nggak berani keras, lembut. Tapi semuanya merubah kemungkaran. Melihat mungkar, kata Nabi, 3 tingkat kok. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kamu melihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Betul?
Fa illam yastati, nggak mampu, dengan tangan nggak mampu, badan cungkring, bengek pula. Pakai tangan nggak bisa. Habilisanihi, pakai lidahnya, paham? Fa illam yastati, lidah nggak mampu, fa biqalbihi, paling tidak hatinya membenci kemungkaran itu. Wadzalika at'aful iman, membenci dengan hati iman, tapi paling lemah. Kenapa Nabi bilang paling lemah? Karena tidak merubah keadaan. Kalau kita membenci kemungkaran dengan hati, tidak merubah keadaan. Bahkan kemungkaran itu akan menghancurkan negara kita. Kalau cuma dengan hati. Saya kasih contoh. Ini saya jemur padi nih depan rumah. Duduk di kursi jaga padi supaya jangan dimakan ayam. Tiba-tiba 300 ekor ayam tetangga datang makan padi saya. Terus saya lihat padi itu dengan rasa marah, benci. Mbok pangani padiku ya, aduh, ayam sontolo yo anak gondro kowe. Satu hari padi habis, betul nggak? Betul. Kalau cuma benci, habislah padi kita dimakan ayam. Paling tidak pakai mulut. Kalau pakai mulut bisa 3 kali. Bermanfaat 3 kali. Saya jaga padi, dijemur. Di halaman rumah datang ayam tetangga makan 300 ekor. Saya pakai mulut, saya bentak. Hos! Loncat ayam. 5 menit balik lagi satu-satu. Makan lagi, saya bentak kedua. Hos! Dia cuma loncat sedikit. Dia lihat saya cuma duduk. Makan lagi. Bentak ketiga, dia cuma noleh. Nggak loncat lagi dia. Makan lagi. Bentak keempat, hos! Alah, cuma hos aja. Habis padi dimakan. Betul? Yang paling efektif itu yang pertama. Kita lagi jemur padi, datang ayam makan padi, kita kejar-kejar. Kejar-kejar sampai stres tuh ayam. 10 menit, habis itu kita duduk baca Quran. Ayam nggak berani balik. Begitu ayamnya lihat, masih ada serban jubah dulu. Balik lagi. Stres ayam nggak berani. Paham? Ini hadis Nabi. Kita aja nggak paham, udah diajari Rasulullah SAW. Dan kita selalu bertengkar sesama kita. Bukan begitu Islam itu. Bukan begitu Islam itu. Terus bagaimana? Buat aja. Kamu mau lembut, kamu setengah lembut, kamu mau keras. Pokoknya membasmi kemungkaran. Dalam sunnah Rasulullah SAW. Jangan saling salah menyalahkan. Ada orang dibilangnya demo nggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya demo di Quran. Kok nggak ada? Nabi Isa lahir di pangku sama Siti Maryam. Udah di bawah pohon. Siti Maryam bilang lapar ya Allah. Goncang tuh pohon korma. Buahnya aja nggak ada. Orang baru musim dingin baru berlalu. Masih pentil-pentil. Huzi. Kata Siti Maryam, manalah kuat saya ya Allah. Saya lemah baru melahirkan pohon korma begini besar. Huzi. Tugasmu goyang aja. Digoyang tuh pohon, pok, 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 berjatuhan buah korma yang masak. Dan jangan tanya dari mana. Pokoknya kerja aja, buat usaha aja, pok, 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 jatuh korma, dimakan. Ya Allah, sudah kenyang tapi haus, tidak ada air. Kata Allah, tepuk tanah tempat kamu duduk itu, pok, 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 muncrat air dingin, cer, tinggal buka mulut. Udah kenyang, mati sendiri tuh air. Kalau enggak banjir lah, Bani Israel. Berhenti. Udah dipeluklah anaknya. Siti Maryam sudah berkata sebelum melahirkan, Inni nazartu lirrahmani sauma. Aku nggak bakal mau ngomong. Kalau ada yang nanya anak siapa, jinah sama siapa, biar Allah yang jawab. Karena aku hamil atas perintah Allah. Sauma. Aku mau tutup mulut, nggak mau ngomong. Datanglah demonstran. Jangan bilang nggak ada. Bani Israel yang soleh-soleh datang demo di depan Ibu Maryam. Hei Maryam, kenapa kau jadi durhaka begini, jadi pezina? Bapakmu orang soleh, Imam Masjidil Aqsa, Imran. Paman yang membesarkan kamu Nabi Zakaria. Sepupumu Nabi Yahya, buyutmu Nabi Harun. Kok kamu berzina? Zina sama siapa? Ngomong, ngaku. Di demo. Siti Maryam tunjuk anaknya. Fasarathu. Yen kowe arep ngerti jawabane tekonono anakku iki gitu ya. Demonstran tambah marah. Mana bisa anak kecil ngomong?
Ayo ngaku. Tiba-tiba anak itu ngomong, Inni Abdullah, aku bukan anak zina, aku hamba Allah. Atanial kitab, Allah memberiku sebuah kitab yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya, Allah angkat aku jadi nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kunt, dan Allah jadikan aku kemana saja aku datang membawa berkat sampai hari kiamat. Pulanglah Bani Israel semua yang berdemo itu. Ada nggak dalil demo? Ada nggak? Ada. Lalu ditanya, Pak, dalam Islam boleh demo? Mecat imam pun boleh dalam Islam. Jangankan demo, mecat imam boleh dalam Islam. Kita sholat isya nih, imamnya hafiz Quran, pilih jadi imam. Kita kan wajib taat nih. Tiba-tiba imamnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja. Kita protes, Subhanallah, lupa baca Fatihah. Ma waddaka rabbuka wa ma qala, Subhanallah. Walal akhirat, ditangkap dengkulnya, sepakkan ke pinggir. Ganti imam baru, betul? Mecat imam aja boleh, kok demo nggak boleh? Nah, sampai sini paham? Paham? Nah, untuk mencapai kemenangan kita harus bersatu. Ketika Nabi sampai Madinah, Nabi lihat umat Islam pecah belah. Kaum Aus, suku Aus dengan Khadraj perang. Sudah 1000 tahun diadu domba terus sama Yahudi. Karena kalau mereka bersatu, Yahudi habis. 1000 tahun diadu domba sama Yahudi. Datang Nabi, nggak bisa jadi nih kalau begini orang Islam. Dipanggil suku Aus, dipanggil suku Khadraj. Mulai hari ini nggak ada lagi Aus Khadraj. Yang ada kaum Ansor. Dan kami yang datang ke Mekah, ke Madinah, orang Quraisy, orang Parsi, orang Romawi, orang Yaman, orang Gifar, pokoknya yang datang semua ke Mekah disebut kaum Muhajirin. Muhajirin Ansor sudah. Perang Badar meletus 313 Muhajirin Ansor. Kita menang. Karena kita bersatu. Mulai hari ini nggak ada lagi. Kalau sudah sampai masjid ini tidak ada lagi yang lain-lain. Kita semua adalah wa ana minal muslimin. Kita orang Islam. Sampai di rumah silakan beramal dengan caranya masing-masing. Tapi memperjuangkan agama harus satu jalan, satu komando. Siap? Sholat subuh satu pakai kunut, yang satu tidak pakai kunut, tidak apa-apa. Kunut tidak wajib, kunut juga tidak haram. Yang mau kunut, yang nggak mau sudah. Yang penting sholat subuh, betul? Ini yang sholat subuh kunut benci sama yang nggak kunut, yang nggak kunut benci sama yang kunut. Giliran si Aliong, si Ape sholat pun nggak dikawani sama dia. Gerejanya dijaga sama dia. Apa ini orang Islam? Kita bersatu, siap bersatu? Siap? Tujuan kita adalah menjadikan NKRI abadi sampai hari kiamat. Sejengkal pun tanah Republik ini nggak boleh diambil asing. Siap? Tapi bukan NKRI sembarangan. Bukan NKRI yang menghalalkan homoseks. Bukan NKRI yang membolehkan lesbian. Bukan NKRI yang membiarkan perjudian. Di Solo ada judi nggak? Kartu-kartu capsi itu ada nggak? Ayo, togel ada nggak? Kita mau NKRI yang tidak ada judi, betul? Kita mau NKRI yang tidak ada riba, siap? Kita mau NKRI yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur, siap? Siap? Dikasih 100.000 belok? Enggak? Kasih 100.000 belok nggak? Kalau kasih 1 juta, mulai pelan itu. Kalau dikasih 10 juta, kalau diangkat jadi anggota BPIP, Pak, saudaraku, anak-anakku, percayalah kalian, sebanyak apapun hartamu di dunia ini, begitu kau mati nggak manfaat lagi. Tapi sedikit apapun agama yang kau bawa mati, dia manfaat sampai akhirat. Satu subhanallah kau ucap di dunia, tumbuh satu pohon di sorga yang besar batangnya nggak selesai dikelilingi kuda 100 tahun. Hadis sahih dalam Riyadhus Shalihin.
Coba ucap subhanallah. Bapak ibu dapat satu pohon. Di sorga saya dapat satu hutan. Kan saya yang suruh. Lagi subhanallah. Bapak ibu dapat 2 pohon, saya dapat 2 hutan. Itu pasti, Pak. Rakaataini qabla subahi khairul laka minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat sebelum subuh, cuma 5 menit, 4 menit. Lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isi. Dan itu pasti kita jumpai di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Siapa berbuat amal sebesar biji sawi yang baik, dia lihat di akhirat. Allah bayar pahala. Dunia ini panggung sandiwara, Bu. Betul? Bapak, dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Betul. Ulama ditangkap, menghina agama dibiarkan. Kenapa kita bersandiwara? Betul. Kata Rinto, seandainya aku punya sayap, terbanglah aku. Ku cari dunia yang baru. Untuk apa ku di sini? Seandainya dapat kau rasakan kejam-kejamnya dunia, tiada lagi keadilan. Untuk apa ku di sini? Nggak ditangkap itu sama Pak Harto. Coba sekarang. Mana janjimu? Dusta selalu. Tangkap tuh besok. Dah, sampai sini aja. Yang mau nanya silakan. Ya, kemudian memberikan kepada kita kembali tafsir sebenarnya pengingatan kepada kita bahwa sebenarnya Islam itu diciptakan sebagai satu kesatuan. Maka sebagai seorang muslim kita harusnya bersatu seperti itu. Insya Allah ini dibuka satu permintaannya yang terdiri dari 3 penanya. Allah dipersilakan kepada bapak sekalian, bapak dan ibu sekalian yang ada di sini, atau teman-teman mahasiswa muda-muda yang ada di sini yang kemudian ingin bertanya, dipersilakan. Dimulai dari sekarang. Yang membawa tangannya yang boleh. Oke. Ya, alhamdulillah 1 orang, sebentar bapak, 1 orang. Lalu ada 2, alhamdulillah. Yang awal akan bertanya pakai tulisan ya. Sudah 2 atau 3, insyaallah. Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendapat para pakar, itu kan katanya tidak ada negara di dunia satupun yang mengalami khilafah Islamiyah, baik dari negara seperti di Timur Tengah atau di Afghanistan seperti itu. Nah, dia jadi akbar mereka. Kita tuh mau khilafah menemui mana? Kan tidak ada contohnya negara yang khilafah dengan Islam seperti itu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Khilafah itu cuman sebutan. Yang penting pelaksanaan syariahnya. Indonesia ini pernah perdebatan zaman Bung Karno. Apakah Bung Karno itu khalifah atau tidak? Karena partai-partai Islam waktu itu maunya Indonesia ini jalan syariah itu, syariah Islam itu. Bahkan ditulis di Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akhirnya keputusannya Indonesia ini adalah negara Darul Ahdi wa Syahadah, kampung perjanjian dan persaksian. Bung Karno itu khalifah Bisyaukah. Itu keputusan ditulis itu dalam rapat-rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan setelah merdeka perdebatan itu sudah panjang. Apakah Bung Karno khalifah? Khalifah. Sudah diputuskan itu. Sultan Jogja itu khalifah.
Sultan Jogja yang pertama Hamengkubuwono I itu dilantik oleh Syarif Makkah, diberi 2 bendera, satu robekan bendera Ka'bah warna hitam ditulis la ilaha illallah, satu bendera lagi warna hijau ditulis Muhammadun Rasulullah. Digelarlah khalifah di tanah Jawa Hamengkubuwono, pemangku dunia. Pemangku dunia itu bahasa Arabnya apa? Hamengkubuwono bahasa Arabnya apa? Khalifah ing tanah Jawi. Diakui oleh Sultan Jogja waktu Kongres Umat Islam yang ke-6, Hamengkubuwono itu khalifah ing tanah Jawi. Bahasa Jawanya Hamengkubuwono, yang memangku dunia, yang mengatur dunia. Bung Karno itu khalifah. Silakan buka catatan. Sekarang orang takut, mesti ada kambing hitam aja. Dulu tahun 55 kambing hitamnya Masyumi. Asal ada orang Islam pakai jenggot ini Masyumi, pengkhianat negara. Sekarang HTI. Saya dituduh HTI. Saya ini jemaah tabligh, saya wakil sekjen MUI pusat 2 periode, 21 tahun jadi MUI, dituduh Hizbut Tahrir. Pokoknya ada kambing hitam lah, pokoknya kambing hitam aja. Hizbut Tahrir itu kan bukan partai terlarang kayak PKI. PKI partai terlarang. Di dalam pengadilan militer terbukti membunuh jenderal-jenderal. Keluarlah ketetapan MPR nomor 26 tahun 1966. PKI, komunisme, leninisme, dan ateisme dilarang di Indonesia. Menurut pengadilan militer resmi. Hizbut Tahrir itu pengadilan tata usaha negara. Dicabut izin terdaftarnya. Sekarang Hizbut Tahrir menjadi organisasi tidak terdaftar, kayak Wirid Yasin, Persatuan Remaja Masjid, terdaftar nggak? Ya seperti itu Hizbut Tahrir, bukan partai terlarang kayak PKI. Tapi kan sekarang politik perlu kambing hitam. Hizbut Tahrir kau, Hizbut Tahrir. Asal bicara Islam, Hizbut Tahrir. Cerita khalifah, Hizbut Tahrir. Mesti ada momok, mesti ada genderuwonya. Itu diciptakan. Kita tidak peduli itu. Apakah Indonesia negara khalifah? Sudah dibilang Bung Karno khalifah di Syaukah. Kekuasaan Bung Karno itu didukung oleh tentara. Jokowi ini khalifah didukung oleh tentara dan polisi, betul? Apakah dia menjalankan syariat Islam? Tidak. Membaca Quran lagu Jawa kok di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, yang lain. Nggak jelas. Di sini seolah dalam kondisi saat ini kembali ke kalau dari dulu PKI kemudian untuk PKI di saat ini, dan dalam politik saya katakan seolah pasal dari kubu sebelah itu juga kuat. Saya melihat sendiri bahwasanya tiap bulannya itu menghasilkan sesuatu uang yang orang dan mungkin juga simple terus, dan ini seolah kuat untuk memilih dari ibu sebenarnya juga. Dimana sikap kita untuk ketika ini terjadi Ya, kita memang semuanya harus berdakwah. Kita harus datangi orang-orang, kita harus bicara. Lagi ngomong ini naik bus satu, tanya siapa namamu, di mana tinggal, agamanya apa, kita bicara kepentingan negara, kepentingan agama. Sebab kalau agama ini orang Islam yang 88,7% Islam ini nggak bisa menjalankan agamanya 100%, bahaya negara ini. Betul. Sekarang mau bikin pengajian diawasi, mau bikin takbir keliling nggak dikasih izin. Coba, kan sejak kapan itu terjadi? Zaman Pak Harto mau takbir keliling malah disapot, malah dikawal polisi, mau dikasih duit, betul nggak?
Sekarang kita mau takbir keliling nggak dikasih izin. Alasan ini itu mau tablik aja siapa ustadznya, radikal apa enggak. Waduh, repot banget sih. Nah kita harus ngomong sama rakyat-rakyat juga. Dan kita itu harus sering membantu. Masjid sudah tidak waktunya lagi kumpulin duit untuk masjid saja. Sebab uang masjid itu kan uang infak. Betul. Kalau uang infak itu harus dinafkahkan. Nafkah, infak, nafkah. Dijalankan nafkahnya. Ada jemaah kita sakit, bawa ke rumah sakit, bayar pakai uang masjid. Boleh itu, kan dinafkahkan di jalan Allah. Betul. Ada janda miskin, anaknya nggak makan, ambil kas masjid, beliin beras, ditulis di situ 200.000 beli beras untuk keluarga Bi Saritem, janda anak 5. Jadi orang sholat Jumat lihat, oh iya pantas, kan uang nafkah, uang infak kan harus dinafkahkan. Kita selama ini uang infak itu cuma untuk bayar listrik, air, bayar ustadz. Ada satu masjid di Jakarta, kas masjidnya itu 3,5 miliar. Buat apa kas masjid 3,5 miliar? Di sebelah-sebelahnya masih ada orang miskin. Betul. Ada anak sekolah lulus universitas negeri, anak orang miskin, nggak bisa bayar uang kuliah. Uang kuliahnya 5 juta. Bayarkan pakai uang masjid, tulis di papan tulis, membayar uang kuliah Muhammad Siddiq, anak Pak Haji Ja'far almarhum, 5 juta. Orang kampungan ngerti, betul nggak? Kita ini hari ini tertutup. Duit kita hanya untuk listrik, cat baru, ganti keramik, pasang lampu kelap-kelip. Masjid kok pakai kelap-kelip? Nggak bisa, harus berubah. Kita harus habluminallahnya betul, habluminannas juga betul. Bagaimana remaja masjid kumpul duit, merehab rumah janda. Rumahnya nggak layak, lantainya tanah, bocor, direhab. Rehab rumah janda miskin, Mbok Saritem, uang remaja masjid. Ini masjid apa namanya? Muniro. Begitu. Bapak-bapaknya perwiritan Masjid Muniro, bapak-bapak mengobati orang sakit, ini. Perwiritan ibu-ibu mengajari menjahit gadis-gadis yang putus sekolah supaya jangan jadi wanita malam. Diajarin jahit, panggilkan guru jahit, bayar. Yang bayar siapa? Ibu-ibu perwiritan. Sehingga kita bermanfaat untuk umat, baru orang mau sama kita. Mereka datang bawa duit, kita cuma datang bawa dakwah. Kita harus taat, harus ngelih, wetengku ngelih. Ya, yang ngelih tapi tetap taat ya. Aku ramangan rong dino. Ya wes, pokoknya mati sholat, mati zikir ya. Oh, dia udah nggak 2 hari nggak makan kok disuruh zikir. Bawa beras dong, betul nggak? Ini makan, habis makan kita zikir, habis makan kita sholat, begitu. Sabar ya, sing sabar ya. Wes rong dino ramangan mas. Sesuk wes 3 dino ramangan. Ya nggak apa-apa, sing penting sabar. Lo ya mati nih sabar. Wah, bukan begitu caranya. Anfiqu mimma razaqakumullah. Sebagian harta yang Allah berikan kepadamu, nafkahkan. Jadi kadang-kadang Nabi kan orang masuk Islam karena kasih hadiah Nabi. Nabi kasih hadiah orang masuk Islam. Bukan semuanya pakai dakwah saja. Dakwah itu pakai mulut, ya qaulun ma'ruf. Uswatun hasanah, contoh yang baik juga iya. Doa iya. Sedekah dan hadiah juga iya. Kita datang, "Lek, salat yuk nang masjid." Aku toh pingin salat tuh pingin, tapi aku kan duwe sarung. Oh ya wes, assalamualaikum. Ya, besok jumpa lagi. Lek, zuhur. Ya aku wis pengen sholat, tapi aku orang duwe sarung. Besok jumpa lagi, Mas. Ayo, Lek, sholat. Aku orang duwe sarung. Udah marah dia. Dia bilang dia mau sholat tapi nggak punya sarung. Besok kita bawa sarung. Assalamualaikum, Lek. Waalaikumsalam. Ya dia. Apa lagi? Buka ya. Oh sarung ya. Iya. Dia langsung wudhu pergi masjid. Karena kemarin dia nggak ke masjid karena nggak punya sarung. Udah dikasih sarung, alasan apa lagi? Jadi kadang-kadang dakwah itu dengan sedekah atau hadiah. Malam tahajud doa, ya Allah, Lik Sariman udah saya kasih sarung. Malam ini saya berdoa, ya Allah bukalah hatinya supaya besok zuhur dia mau ke masjid bersama saya.
Karena udah saya kasih sarung, saya udah dakwah dengan mulut, saya udah contohin 5 waktu ke masjid. Ini malam saya doa, buka hatinya ya Allah. Nabi kan doa juga, ya Allah jadikanlah 2 Umar, salah satu dari 2 Umar, Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab menjadi pembela Islam. Allah angkat Umar bin Khattab masuk Islam. Abu Jahal, Umar bin Hisham mati dalam kekafiran melawan Nabi dengan doa. Nah, jadi terus dibuat begitu, insya Allah kita menang. Paham? Yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Kadang saya berhubung dengan orang-orang yang mohon maaf kurang mengaji. Dan saya pernah melihat, pernah mendengar katanya ada orang yang kayak HTI, kayak FPI, ya pokoknya yang naskah-naskah gitu. Sampai waktu itu ada apa namanya memfitnah naskah. Apa katanya nggak boleh nyanyi, temen saya tuh jawab, lagi nemu agama apa mati gitu lah. Nah, bagaimana untuk menasihatkan teman saya seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. FPI itu keras tapi banyak nyanyinya. Kan ada nyanyi-nyanyi yang dikarang orang-orang FPI, ya enggak? Laskar bela Islam, Laskar bela Islam. Kan ada juga itu. Al-Quran imam kita, ya enggak? Siapa bilang FPI enggak nyanyi? Nyanyi kok, cuma nyanyinya enggak ono rondo, urip nang ngarep omah. Bukan itu nyanyinya. Nah, kita ini boleh nembang, boleh kok. Sunan Ampel kan nembang juga, leri ler. Itu kan karangan Sunan Ampel. Sunan Kalijogo juga ada. Boleh, cuman tujuannya dakwah. Bukan tujuannya memuaskan nafsu syahwat. Di Medan ada pengarang lagu itu, matinya tiap malam Jumat dia khatam Quran, tiap malam Jumat khatam Quran, tiap malam Jumat khatam Quran. Tapi dia ngarang lagu-lagu rohaniah Islam lah istilahnya. Lagunya yang terkenal Bila Israel itu. Dan kami dulu waktu pertama kali lagu itu diputar di radio RRI Medan, 3 hari orang nggak berani kerja cari makan. Nenek saya menggigil di tempat tidur tuh. Gemeter, bapak saya nggak kerja, orang nggak ke sawah 3 hari. Begitu pertama kali lagu itu diputar, semua berhenti orang kerja, takut mati. Judulnya Selimut Putih. Tiada lagi diguna harta, kawan karib, sanak saudara. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Tiba masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan. Tinggal semua yang dikasih, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Tinggal semua yang dikasih, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Gak ada orang berani kerja 3 hari. Tutup kantor-kantor 3 hari. Begitulah orang dulu, ada iman, dengar lagu begitu takut. Kalau sekarang sambil main judi dia. Bila Israel datang memanggil, iman gak ada sekarang, lemah. Jadi bukan salah laskarnya,
Bukan salah lagunya. Hatimu yang berkarat gak mau nerima kebenaran. Hatimu itu yang perlu kau betulkan. Orang Islam memang gitu. FPI dengan gayanya, Majelis Mujahidin dengan gayanya, NU dengan gayanya. Ya kan? Kalau NU kumpul Astaghfirullah Rabbal Baraya sambil nangis-nangis. Ya dengan gayanya. Muhammadiyah dengan gayanya bikin sekolah, bikin rumah sakit, bikin sekolah, bikin rumah sakit. Kalau nggak ada sekolah, bagaimana kita mau pintar? Yang jadi menteri nanti orang asing, yang jadi pilot orang asing, yang jadi dokter orang asing, yang jadi insinyur orang asing. Kalau kita nggak punya sekolah, maka Muhammad Nasir, Ki Bagus Hadikusumo, Muhammad Nasir, Ki Hadikusumo dan ulama-ulama Jogja tahun 1944 sudah membuat Universitas Islam Indonesia. Indonesia merdeka 1945. 1944 Muhammad Nasir dan ulama-ulama kita membuat satu universitas pakai duit sendiri di Yogyakarta, namanya Universitas Islam Indonesia. Itu berdiri sebelum Indonesia merdeka. Kenapa dibikin? Supaya kalau udah merdeka, dokternya orang Indonesia, insinyurnya orang Indonesia, pilotnya orang Indonesia. Kalau kita nggak bikin pendidikan, merdeka, pilotnya orang asing. And saya datang Indonesia jadi pilot, and karena kue semua goblok, nggak sekolah. Muhammadiyah dengan caranya itu, Thariqat dengan cara zikirnya nangis malam sampai pagi nangis doanya. Syarikat Islam dengan pedagang belanja sama orang Islam, belanja sama orang Islam, belanja sama orang Islam, belanja sama orang Islam. Kalau semuanya satu model aja mana bisa maju, betul? Ini orang Indonesia 230 juta Islam. Dari 262 juta rakyat Indonesia, 230 jutanya Islam. Kalau satu hari, kalau satu bulan makannya 500.000, nasinya, ikannya, kecapnya 500.000 lah satu orang. Cukup nggak sebulan 500.000? Kalau kata anggota PDI 50.000 3 hari. Saya coba 50.000 saya beli mangga 2 kilo. 50.000 3 hari, mangga 2 kilo. Cukup sih, tapi mencret. Taruhlah satu orang menghabiskan 500.000 orang Islam sebulan. Kalau semua orang Islam itu menghabiskan 500.000 sebulan, 230 juta rakyat Indonesia yang Islam, itu telah memutar uang di negara ini setiap bulan 115 triliun. Satu orang 500.000, satu orang 230 juta, 115 triliun. Kalau itu belanjanya sama orang Islam, sama tetangga, beli telur sama tetangga, beli tempe sama tetangga, mall-mall Cina tuh bangkrut semua, paham? Tapi kan kita nggak mau, kita ke sana. Bagaimana lah Pak Kiai, beli telur sama tetangga 2.300, beli telur ke mall 2.000, lebih murah mana? Ke mall 2.000, ke tetangga 2.300, lebih murah mana? Lebih murah ke tetangga, itulah makanya sekolah. Ke mall 2.000 tapi pakai ongkos, parkir bayar, betul. Kembalian 300 perak, 500 perak nggak ada, uang 500, 400 nggak ada, 400 nggak ada baliknya. Kalau 1.000 orang dia satu hari dia makan dari uang balik 400.000 sehari. Udah, kalau sama tetangga mana pakai ongkos, kita goreng nasi nih, buka kulkas mau goreng telur habis, tutup, buka jendela, Uden. Oi, telur 3. Anaknya lari-lari. Ini om. Digoreng dulu, dimakan dulu. Alhamdulillah. Mandi, ambil sepeda motor sambil pergi kerja, mampir di sebelah rumah Sudin. Den, 3 butir berapa? 6.900. Waduh, duit nggak ada, Den. Utang dulu seminggu. Oh, nggak apa-apa, uang tetangga kok. Betul. Minggu depan lewat lagi, Den, mau bayar utang tapi nggak ada uang, Den. Kemarin rupanya anak sakit pula, nampaknya nunggu gajian baru. Ya udah nggak apa-apa, Mas, tenang aja. Tetangga utang sebulan sama mall bisa. Dia datang ke mall, beli telur 1 kilo. Pas mau bayar pakai kartu anggota, ada kartunya. Hebatnya itu kartu anggota. Tiba-tiba kasirnya anak kita, loh, kok wele? Nggih, Pak.
Aku kan kerja nang kene, Pak. Oh, kowe kasir ya? Iya, wah kebetulan. Ini hari utang ya? Oh ya ndak bisa, Pak. Loh kowe kan anakku. Lah ya anake tapi nggak oleh utang, Pak. Lah kowe ning kartu anggota 10 tahun. Aku iki blonjo ning kene 10 tahun iki kartu anggotane. Utang sekali, nggak iso, Pak. Lah kowe anakku, nggak iso. Sekarang saya tanya, mana lebih murah? Belanja sama tetangga apa mall? Besok belanja sama mall apa tetangga? Mall. Bagaimana orang Islam mau hebat? Jadi semua kita berjuang, paham? Secara ekonomi, secara politik, secara apa lagi? Secara pendidikan, secara protes. Pokoknya semuanya dalam rangka menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun. Orang Rabbul Ghafur. Ini FPI nyinyir, Tengku Zulkarnain nyinyir. Terus kowe ngapain? Kowe kan nyinyir juga. Itu Tengku Zulkarnain nyinyir. Ah. Kowe nyinyir apa enggak? Kan nyinyir juga, bilang saya nyinyir kan nyinyir juga. Apa yang kau buat untuk agama ini? Apa yang kau buat untuk agama ini? Buat tanpa harus menyalahkan orang lain yang berbuat. Saya ini kalau mau menjilat lebih pandai saya lah dari yang lain. Apa kalian pikir aku gak pandai jilat? Tapi kalau semua ulama jadi penjilat, bagaimana nasib agama? Mau Tengku Zulkarnain menjilat Prabowo, menjilat ke orang yang belum berkuasa. Kalau jilat penguasa, betul nggak? Jadi menteri, jadi duta besar, jadi komisaris. Tidak semua ulama mau menjilat. Ketika ada ulama yang tidak mau menjilat, jangan kalian serang. Paham? Kalian doa malam supaya dia sehat, supaya dia istiqomah. Kalau wujud pun NKRI baldatun thayyibatun wa Rabbul Ghafur, kami pun tidak minta jabatan apa-apa. Kami udah tua kok. Anak cuma 2 udah kawin semua. Anak saya 2 perempuan hafiz Quran, menantu saya 2 hafiz Quran. Ladang sawit saya besar, orang saya anak raja kok, kan saya Tengku. Apa urusannya kalau duit? Nggak ada urusan. Saya ini Tengku. Memang mama saya Cina, tapi saya Tengku, anak raja saya. Istana kakek saya masih ada di Medan sana. Jadi kita bukan penjilat, Habib Rizik bukan penjilat. Kalau mau jilat kaya kami tahu. Nah itu aja. Kalau Anda mau nyanyi, nyanyi boleh. Hukumnya nyanyi boleh. Kalau syairnya bagus. Kalau syairnya haram, nyanyinya jadi haram, kan nyanyi itu mubah hukumnya. Kalau syairnya bagus, marilah kawan kita ikuti Nabi, sunnah Nabi kita hidupkan. Enak kan? Sholat subuh, sholat 5 waktu kita berjemaah, sebagian gaji kita sumbangkan pada umat, kan enak. Tapi kalau aku tak biasa, itu jadi haram. Dah, yang lain habis. Terima kasih, saya siap-siap pulang juga. Nanti malam di mana ya? Di Sragen ya nanti malam. Saya ini dari jam 11 malam belum istirahat nih. Dari Sumatera Barat naik mobil ke airport jam 4 pagi. Nunggu subuh, salat subuh jam 5. Boarding, pesawat berangkat jam 7. Sampai Jakarta delay 1,5 jam. Sampai di sini jam 11:30 lewat. Habis zuhur ceramah, habis asar di sini. Nanti malam di Sragen, besok subuh di Warjo. Nah, doakanlah sehat insyaallah ya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.